besar. Maaf, Suster. Ya, Ibu Rantinya ada? Ibu Ranti ada di sana, di dermaga bersama-sama dengan Pak Wahyu. Terima kasih, Suster. Kamu jangan pernah sakit lagi ya, sayang. Duh, mudah-mudahan deh ini yang terakhir. Kamu tahu nggak? Aku tuh sering banget ngebayangin masa depan indah kita berdua. Misalnya, kita jalan-jalan sama Rita dan adiknya. Terus kita berempat nyanyi-nyanyi sama-sama sambil bercanda. Asik kan? Aku ngebayangin Rita tuh pasti sayang banget sama adik yang masih dalam sini nih. Iya, yang nanti kalau kita punya anak, kita kasih siapa ya namanya? Gimana kalau Beno, Rizal, Jaka, atau siapa ya? Kok dari tadi namanya anak laki-laki mulu ya? Kalau misalnya anak kita nanti perempuan, kita kasih nama siapa ya, Yang? Gimana kalau kita kasih nama Almira, Saskia, atau Mariam? Bagus kan? Tapi anak kita kira-kira laki atau perempuan ya, Yang? Tahu deh ah. Ranti. Rini. Apa kabar? Baik. Kapan datang? Barusan. Gimana kabar suamimu? Udah sehat? Ya gitu deh. Sorry ya, Rin. Lagi kecapean dia. Ya. Sayang. Ke dalam yuk. Kapan kira-kira Pak Brata kembali ke Jakarta? Besok atau lusa. Harus saya bicarakan dulu dengan Ranti. Lalu bagaimana dengan Pak Misdi? Kalau saya tidak terlalu banyak tugas seperti Pak Brata, tapi kalau terlalu lama di sini juga jenuh Pak Dokter. Seandainya di rumah sakit ini ada taman yang bisa digarap, saya yakin Pak Misdi akan lebih kerasan tinggal di sini. Wah, saya nggak berani Pak. Mana sanggup rumah sakit ini membayar ahli kebun senior seperti Pak Misdi. Maaf Bu, bisa bicara sebentar? Sudahlah Pak Gono. Anggap saja saya tidak pernah punya rencana untuk menjenguk Kang Wahyu. Wah, saya jadi nggak enak loh Bu. Sejak awal itu saya sadar betul kalau Bu Lilis itu nggak suka saya. Tapi bagaimana ya Bu? Pak, Pak Gono teh sudah terlalu jauh melangkah. Terlalu jauh melangkah? Kados pundi toh Bu? Saya itu baru bisa ngomong, belum sampai pada tahap langkah. Terkecuali kalau, maaf, non sewu, kalau saya sudah memegang tangan Bu Lilis atau mencium, kan belum toh? Pak, menurut saya, Pak Gono teh hanya mau mempermalukan saya. Kalau begitu pecat saya sebagai guru bawaan Bu Lilis. Maaf Bu Lilis, saya sangat menghormati Ibu. Cuma saya nggak mengerti apa yang saya lakukan sehingga Bu Lilis sampai malu. Tolong Pak,
Pak Gonota jangan ganggu saya. Saya memang akan menjenguk Kang Wahyu, tapi tidak dengan Pak Gono. Permisi, Pak. Aku dengar tadi pagi Mas Budi secara resmi mengangkat Mas Yanto untuk menggantikan posisi Pak Wahyu. Keterlaluan deh tuh Mas Budi, nggak habis pikir aku. Selama ini kan dia udah aku anggap seperti saudara sendiri. Kok mau-maunya dia sekongkol sama Yanto? Mas Budi sih bilang, kalau dia menggantikan Mas Yanto itu karena Mas Yanto dianggap yang paling pas secara profesional untuk menggantikan posisi Pak Wahyu. Oke lah kalau emang begitu. Tapi apa salahnya sih kalau itu diomongin dulu sama aku? Heran deh tuh Mas Budi. Kau bisa bayangin gak Rin, apa akibatnya kalau Wahyu sampai tahu kedudukannya itu udah dirampok sama Yanto? Pasti dia kan akan terpukul sekali, iya kan? Nih, kayaknya Mas Budi emang sengaja deh mau ngebunuh Wahyu pelan-pelan. Kalau menurutku, Ran, sebaiknya kamu turun tangan. Datangi Mas Budi dan tanyakan apa motivasi dia untuk menggantikan Pak Wahyu. Aku rasa kamu berhak melakukan itu. Karena Pak Wahyu itu kan punya cukup saham besar di perusahaan. Kalau memang pada kenyataannya Mas Yanto itu mengajak kita perang terbuka, kenapa tidak? Kita harus siap menghadapinya. Mungkin mereka lupa kali ya siapa aku yang sebenarnya. Mereka tuh mungkin anggap aku sekarang tuh cuma ibu-ibu rumah tangga biasa. Oh, lihat aja. Pokoknya nanti aku akan lawan mereka habis-habisan. Sekali lagi saya ingatkan, kamu nggak sendirian. Apapun yang terjadi, saya siap berdiri di belakang kamu. Ya, makasih Rin. Saya bangga. Pak, Pak Karta, Lilis, aya naon? saya mau bicara sebentar sama Bapak. Bapak punya waktu? Oh. Lilis sebagai pejabat penting di perkebunan ini teh, saya sebetulnya selalu sibuk. Tapi, spesial buat Lilis, saya luangkan waktu. Nah, mau bicara di mana? Di ruangan saya, di kantor, yang sudah saya pasang air conditioner? Atau mau di kecamatan? Di restorannya? Atau mau di kota? Supaya kita ngobrolnya bisa nyantai, ya? Nggak usah repot-repot, Pak. Di sini saja. Saya cuma ingin tahu keadaan Kang Wahyu bagaimana. Oh, iya. Aduh, lupa. Saya belum ngasih tahu ke Lilisnya. Bapak Insinyur Wahyu teh sekarang itu bukan atasan saya lagi. Kedudukannya teh sudah diganti sama Bapak Yanto. Jadi, Kang Wahyu sudah digantikan sama Pak Yanto? Loh, kamu teh sudah tahu Pak Yanto? Iya. Pak Yanto teh dulu pernah datang ke rumah saya. Dan kalau tidak salah, Pak Yanto mah dulu pernah punya hubungan khusus sama Ibu Ranti. Wah. Nggak salah lagi, benar semua itu, Lis. Ternyata malah kamu banyak tahu, Lis. Begini, Pak. Saya hanya ingin tahu keadaan Kang Wahyu. Saya ingin tanya, apakah Kang Wahyu masih dirawat di rumah sakit yang dulu atau pindah ke rumah sakit yang lain? Wah, sebentar, Lis. Nanti dulu. Saya teh tidak mau disalahkan sama ibunya Lilis, Bu Parjo. Seperti dulu-dulu lagi. Kalau menurut saya sih lebih baik Lilis tidak usah pergi ke sana. Nanti bisa rame sama Ibu Rantinya. Pak, saya teh hanya ingin tanya, di mana Kang Wahyu dirawat? Terus terang saja, Pak. Bapak teh tahu atau tidak? Wah, saya juga terus terang, Lis. Saya teh nggak tahu. Kalau gitu, terima kasih, Pak. Permisi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati, Lis.
Lis, tunggu dulu, Lis. Tunggulah. Ya, begini saja, Lis. Maksud saya teh, saya mau bicara sama Pak Arman, mau nanyakan, kira-kira di mana itu Bapak Insinyur Wahyu teh dirawat. Nah, sesudah itu saya mau minta sama Pak Arman, supaya Pak Arman teh mau nganter Lilis ke sana. Nah, ya. Ranti, lusa papi mau pulang ke Jakarta untuk beberapa hari. Untuk sementara biar Pak Misdi menemani kamu. Tapi semuanya terserah kamu. Kalau kamu tidak setuju, ya mau bilang apa? Terpaksa papi tetap tinggal di sini. Loh, jangan terpaksa dong, Pi. Udah deh, nggak apa-apa kok. Saya juga sebentar lagi mau balik ke Jakarta, mau nemuin Mas Budi. Tidak jadi masalah. Berangkatlah Pak Brata bersama Ranti. Biar saya yang menjaga Wahyu di sini. Oh, ide bagus itu. Tapi saya jadi malu sama Pak Misdi. Kenapa mesti malu? Wahyu di sini ada yang merawat, Pak. Ya, daripada jadi pengangguran, kan lebih baik Pak Brata pulang menyelesaikan tugas yang tertunda. Hukumnya wajib, Pak. Saya rasa Pak Misdi benar. Persoalan tentang digantinya Pak Wahyu memang butuh perhatian khusus. Jadi saya pikir Ranti memang harus menanyakan hal ini pada Mas Budi. Mudah-mudahan penggantian Wahyu tidak menjadi musibah baru untuk keadaan Wahyu sekarang. Saya betul-betul tidak mengerti. Anak itu berkali-kali kena musibah. Bukannya mendapat simpati. Ini malah dibikin terus menderita. Iya, lihat aja nanti. Kalau sampai Yanto nggak dicopot jabatannya sama Mas Budi, saya bener-bener akan bikin perhitungan sama dia. Ayo, kita tidak bisa menduga apa yang akan terjadi 5 atau 10 menit lagi. Ketika kamu kerja keras, mengejar karir, apakah kamu yakin kita suatu saat kamu bisa berhenti dan kita bisa disatukan sebagai sepasang suami istri? Kamu selalu menunda perkawinan. Tuhan marah dan selamanya kita tidak pernah bisa menikah. Kamu menyesal? Atau jangan-jangan malah senang? Saya menyesal, Raka. Saya sangat menyesal. Selamat datang calon suamiku. Raka Gede, selamat datang. Saya siap jadi istri kamu. Selamat malam. Ya, selamat malam. Boleh kami masuk?
Maaf, sebentar. Anda ini berdua siapa? Kami petugas dari perusahaan penerbangan, Bu. Maaf Bu, sebenarnya kedatangan kami ke sini untuk mengabarkan musibah yang telah terjadi dalam perjalanan pesawat dari Bali ke Jakarta. Musibah. Apa yang terjadi dengan pesawat yang ditumpangi Raka Gede? Jawab dong, apa yang terjadi dengan pesawat yang ditumpangi sama suami saya? Pesawat kami mengalami kerusakan mesin pada saat lepas landas dari Bandara Ngurah Rai. Dan kami terima kabar ada ledakan. Jadi kemungkinan besar tidak ada korban yang selamat. Saya sangat menyesal, Raka. Saya sangat menyesal. Saya bangga dia belajar. Feelingku mengatakan bahwa Mas Budi menjual sebagian besar sahamnya kepada Mas Yanto. Dan kalau sampai itu yang terjadi, posisi kita bakal susah. Karena Yanto akan sangat kuat dan susah untuk disingkirkan. Kenapa sih Mas Budi tuh nggak ngomong dulu sama aku, Rin? Emangnya apa salahnya aku? Keterlaluan banget sih tuh orang. Udahlah, Ran. Nggak ada yang perlu disesalin. Sekarang kalau kita punya niat untuk menghancurkan musuh kita, konsentrasiin aja buat menghancurkannya. Sorry ya, Rin. Aku nih nggak biasa kalah. Jadi gimana caranya kita mesti bisa ngalahin mereka? Oke, Deran. Aku balik dulu ya. Oke. Kasih ya. Take care ya. Ya. Hati-hati loh. Wahyu, mungkin minggu depan Pak Brata akan pulang ke Jakarta. Begitu juga Ranti yang akan mengurus perusahaan. Tapi semuanya itu terserah kamu. Papi, Pak Misdi, dan Ranti semuanya sangat mencintai kamu. Semua keinginan kamu akan kami penuhi, termasuk kalau kami harus tinggal di sini sampai kamu sembuh. Gimana sayang? Kamu masih mau kan ditungguin sama aku? Gak apa-apa kok. Aku kan senang nungguin kamu. Kamunya suka kan? Wahyu, kamu udah bicara sayang? Hah? Wahyu, kamu udah ngomong ya? Wahyu, Wahyu udah bisa bicara. Terima kasih Tuhan. Ada tamu ya, Bi? Siapa sih? Coba saya lihat. Ya, ke dalam dulu yuk. Ya. Selamat malam Pak Brata. Selamat malam. Bapak-bapak ini dari kepolisian mencari Pak Misdi. Apa yang bisa saya bantu, Pak? Saya mesti. Selamat malam Pak Misdi. Malam, Pak. Ini surat penahanan untuk Pak Misdi. Mohon malam ini juga Pak Misdi ikut kami ke kantor polisi.
Salah saya, Pak. Nanti kita selesaikan di kantor. Surat penahanannya mana Pak? Sini Pak. Apaan lagi nih? Ini sama sekali nggak bener nih Pak. Ini nggak bener Pak. Pak Misdi jelas difitnah. Iya. Mustahil beliau berbuat kejahatan seperti ini. Untuk sementara, Pak Misdi kami bawa untuk kami periksa. Ya udah Pak ya, nggak apa-apa kok, nggak apa-apa. Pokoknya secepatnya saya urus. Ini pasti ada kesalahpahaman deh. Ya udah Bapak tenang aja ya. Kenapa mesti ditahan segala? Saya kira kalau mau diperiksa ya cukup dipanggil saja. Besok pagi pasti Pak Misdi akan saya antarkan ke kantor polisi. Maaf, Pak. Memang begini prosedurnya. Permisi. Pak Misdi tenang Pak ya. Halo, Selamat malam. selamat malam Pak. Bisa bicara dengan Pak Adi? Maaf, dari siapa ya ini? Saya Tamrin, pengacara. Tolong sampaikan, saya kepingin bicara mengenai soal pembebasan Bu Brata. Baik Pak, baik. Sebentar Pak. Punten Den, ada telepon dari pengacara katanya soal pembebasan juragan istri. Ya, terima kasih, Bi. Permias Den. Mangga. Halo. Oh, Pak Tamrin ya? Betul, Pak. Ini Adi. Ada apa, Pak? Pak Adi, ada berita gembira. Besok siang, Bu Brata sudah boleh pulang. Jangan salah, bukan dibebaskan. Tapi sambil menunggu proses pengadilan, dikenakan tahanan rumah. Alhamdulillah. Terima kasih, Pak Tamrin. Terima kasih. Usahakan besok sepagi mungkin Pak Adi ke rumah tahanan untuk menjemput Bu Brata. Baik, Pak. Baik. Sudah ya Pak Adi, sampai ketemu besok pagi. Selamat malam. Malam, Pak. Kelihatannya senang sekali. Ada berita baik apa? Tolong ya, Ma. Nanti minta bantuan Bi Ira sama Mang Diman untuk menyiapkan semuanya. Soalnya besok siang Kak Citra akan pulang. Mudah-mudahan nggak ada apa-apa. Kamu kelihatannya tidak begitu senang. Kenapa sih? Terus terang, A, saya takut Kak Brata marah. Pasti Kak Brata punya rencana tersendiri membiarkan Kak Citra masuk penjara. Saya tahu. Selama ini Kak Brata dan Ranti sama sekali tidak berusaha untuk mengeluarkan Kak Citra dari penjara. Jadi memang jelas kalau mereka memang mau memberi pelajaran pada Kak Citra. Tapi walaupun bagaimana, kita ini saudara Kak Citra. Dan saya yakin Kak Citra pasti sudah banyak belajar selama mendekam di sana. Bagaimana kalau tidak? Bagaimana kalau Kak Citra justru ingin membalas dendam? Saya yakin AA belum berpikir sejauh itu. Wahyu pasti sangat terpukul sekali kalau sampai dia tahu Pak Misdi masuk di penjara. Saya nggak habis pikir, Depi. Kenapa sih kok kayaknya kita kena musibah terus? Nggak ada habis-habisnya. Dalam surat penahanan disebutkan kasus penggelapan. Tidak dijelaskan apa dan milik siapa yang digelapkan. Jelas, perbuatan semacam ini tidak mungkin dilakukan Pak Misdi. Tidak mungkin. Papa jadi penasaran. Sebetulnya siapa yang melaporkan Pak Misdi pada polisi? Ini pasti Yanto dalangnya. Yanto? Apa hubungannya dengan Yanto? Karena kalau saya lihat, Pi, tuduhan ini pasti dia ada hubungannya sama perkebunan dan pabrik pengolahan teh. Tapi lupa ya, kalau Pak Misdi itu udah bertahun-tahun kerja di sana.
sana. Nah sekarang perusahaan itu sedang dikuasai oleh Yanto. Nanti dulu, sebentar. Kalau memang benar begitu, lalu kenapa Yanto harus menjebak Pak Misdi? Saya nggak tahu, Pi. Tapi yang jelas, sekarang saya udah mulai paham kenapa Yanto mau menggantikan Wahyu. Kamu jangan langsung curiga dulu. Setiap tindakan pasti ada alasannya. Nah, sekali lagi Papi tanya. Menurut kamu, kira-kira apa alasan Yanto memfitnah Pak Misdi? Karena Yanto itu, Pi, ambisius, licik, dan jahat. Pokoknya, Pi, dia nggak akan stop deh kalau apa yang dia mau itu nggak kesampaian. Tapi tahu sendiri kan, dia tuh sangat kepingin sekali mendapatkan hak atas pemeliharaan Rita. Saya rasa nih, ini semua pasti ada hubungannya deh sama keinginannya dia itu. Maksud kamu, Yanto memperalat Pak Misdi untuk menekan kamu, begitu? Iya. Makanya, Pi, kayaknya besok saya mesti balik deh ke Jakarta. Sebetulnya saya sih malas ketemu sama tuh orang. Tapi nggak apa-apa, saya pokoknya akan nemuin dia secepatnya. Yanto! Kamu emang monster yang mesti dimusnahkan. Maaf Pak Yanto, saya sudah bilang bahwa Bapak sedang ada tamu, tapi Bu Ranti tidak mau menunggu, Pak. Ibu Ranti memang tidak pernah bisa menunggu. Biarkan saja. Baik, Pak. Maaf, Bapak-bapak. Saya ada sedikit urusan dengan Ibu Ranti. Mohon bisa menunggu sebentar di luar. Baik. Oh, sorry. Sebaiknya bapak-bapak tunggu di sini sebentar ya. Karena supaya semuanya tahu sebetulnya siapa makhluk jahat ini sebenarnya. Ranti, tolong. Jangan mempermalukan saya. Dan jangan mempermalukan diri kamu sendiri. Oh, rupanya kamu masih punya rasa malu ya, Yanto? Hah? Kalau saya bisa maki-maki kamu di sini, sebetulnya saya juga bisa nampar muka kamu yang menjijikan itu. Tapi saya nggak malu tuh. Karena sebetulnya, bapak-bapak dengar ya, sebetulnya orang ini adalah orang yang sangat jahat, sadis, dan nggak punya rasa kemanusiaan sedikit pun. Maaf, Pak. Kalau begitu kami permisi. Ya. Nanti dulu, Pak. Ada baiknya bapak-bapak harus tahu siapa aja korban-korban dari monster ini. Atau lebih tepatnya lagi, manusia setengah serigala ini. Asal bapak-bapak tahu aja ya. Pada saat suami saya lagi sakit parah, dia ngerampas jabatan suami saya. Dan gak cukup sampai situ rupanya. Sekarang pun mertua saya juga difitnah sama dia sampai ditangkap sama polisi. Apa maksud kamu? Apa maksud saya? Dasar. Jadi kamu gak ngerti apa maksud saya? Mungkin ini bisa ngejelasin sama kamu apa maksud saya. Tolong panggil satpam. Usir perempuan yang ada di ruangan saya ini. Gak usah repot-repot. Karena saya datang ke sini cuma pengen ngasih tahu sama kamu, Yanto ya. Jangan main-main sama saya. Kalau kamu masih juga ngejahatin Pak Misdi, lihat aja Yanto. Saya akan melakukan